Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bidaikum min dawaikum." Tidakkah kalian mau aku beritakan kepada kalian tentang segala penyakit kalian, segala masalah kalian, dan sekaligus dengan solusinya, sekaligus dengan obatnya. Bala ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, "Da'ukum adz-dzunub wa dawa'ukum al-istighfar." Penyakit kalian adalah dosa-dosa kalian. Segala persoalan yang kalian dapatkan bersumber dari dosa-dosa kalian. Wa dawa'ukum al-istighfar, dan obatnya, solusinya adalah istighfar. Karena memang segala sesuatu yang terjadi kepada kita, entah itu penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit batin, itu semuanya karena dosa kita, itu semuanya karena kesalahan kita. Sebagaimana dalam surah Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Segala musibah yang menimpa kalian itu semuanya terjadi karena ulah kalian sendiri. Dalam surah An-Nisa ayat 79 juga dijelaskan, "Ma asabakum min hasanatin faminallah wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik." Segala kebaikan yang menimpa kalian itu semua datangnya dari Allah, dan segala keburukan yang menimpa kalian semua itu datangnya dari kalian sendiri. Jadi berhentilah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, kita bilang, "Oh, qadarullah, saya sakit ini karena Allah. Oh, saya ini miskin, itu semua qadarullah, itu semua dari Allah." Tidak seperti itu. Jangan kita selalu menyalahkan Allah. Apa salah Allah? Allah itu maha pemberi. Allah itu maha memberi nikmat kepada kita. Allah itu maha penyayang kepada kita. Allah itu maha menginginkan kebaikan dan kesempurnaan kepada kita. Lalu mengapa ketika kita sakit, ketika kita miskin, ketika terjadi kecelakaan kepada kita, semua kita mengatakan, "Oh, qadarullah." Ketika kita mengatakan seperti itu artinya kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang tidak terpuji. Seakan-akan Allah yang salah, kita yang benar. Ini tidak baik dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita memperbaiki diri kita, memohon ampun atas segala dosa kita, mengakui segala kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Ini adalah peluang emas bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini terjadi ketika Amirul Mukminin Ali alaihissalam menjadi khalifah. Pada saat itu ada 3 orang yang datang menemui dan mengadu kepada Amirul Mukminin Ali alaihissalatu wassalam. Ketiga orang ini adalah pemimpin kabilah yang datang mengadu kepada Amirul Mukminin tentang musibah yang menimpa kampung halaman mereka. Ketika ketiga orang ini mengadu kepada Amirul Mukminin, pada saat itu ada Ibnu Abbas yang duduk bersama Amirul Mukminin. Orang pertama pun datang dan berkata kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, di kampung saya terjadi kemarau yang sangat panjang. Sudah bertahun-tahun hujan tak pernah turun. Kami kelaparan dan sudah banyak ternak dan tanaman yang mati. Tolong bantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Apa solusi dari masalah ini ya Amirul Mukminin?" Amirul Mukminin pun mengatakan kepada orang ini, "Sampaikanlah kepada seluruh orang yang ada di kampungmu untuk beristighfar." Orang ini pun pulang dan mengatakan kepada orang-orang di kampungnya untuk beristighfar. Tidak lama kemudian orang kedua datang mengadu kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, kami memiliki masalah di kampung kami, yaitu kebun-kebun dan sawah kami diserang oleh hama. Tidak ada satupun tanaman yang tumbuh. Setiap apa yang kami tanam habis dimakan oleh hama. Walhasil kami kelaparan, hidup kami susah di sana. Tolong bantu kami ya Amirul Mukminin." Amirul Mukminin pun mengatakan kepada orang kedua ini, "Perintahkanlah kepada seluruh orang yang ada di kampungmu untuk beristighfar." Ia pun pulang, dan tidak lama setelah itu orang ketiga datang menemui Amirul Mukminin dan mengadukan masalahnya. Orang ketiga berkata, "Ya Amirul Mukminin, di kampung kami terjadi masalah besar. Setiap anak yang baru lahir tidak lama langsung meninggal, dan ini bukan terjadi kepada 1-2 orang. Hampir semua wanita yang hamil ketika ia melahirkan anaknya langsung meninggal.
tolong kami ya Amirul Mukminin, berikan kami solusi. Amirul Mukminin pun mengatakan kepada orang ketiga ini, perintahkanlah kepada seluruh perempuan dan ibu-ibu yang ada di kampungmu untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini pun kembali. Tak lama setelah itu Ibnu Abbas bertanya kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, mengapa ketiga orang yang datang itu yang memiliki masalah-masalah yang berbeda, tapi engkau hanya memberikan satu solusi, yaitu istighfar dan bertobat? Kenapa seperti itu ya Amirul Mukminin?" Amirul Mukminin pun menjawab, "Wahai Ibnu Abbas, tidakkah engkau membaca surah Nuh ayat 10 sampai 12? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Imam Ali mengatakan ayat ini telah menjawab semua pertanyaanmu ya Ibnu Abbas. Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Ia Maha Pengampun." Ketika kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan kepada kita apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan dan keberkahan yang sangat banyak dari langit. Dan hal ini menjawab pertanyaan pertama yang disampaikan oleh orang yang mengadu kepada Amirul Mukminin tadi tentang kemarau yang menimpa kampungnya. Dalam lanjutan ayat dikatakan, "Wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Dan Allah akan memperbanyak harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Dan hal ini menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh orang ketiga tadi yang mengadu bahwa setiap anak yang lahir dari ibu-ibu itu semuanya meninggal. Dengan istighfar, anak-anak yang baru lahir itu akan hidup dan panjang umurnya. Karena apa? Kedua orang tuanya melakukan istighfar. Dan lanjutan ayat mengatakan, "Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Allah akan menjadikan kepada kalian kebun-kebun yang banyak. Di sini menggunakan jamak jannat. Jannat di sini berarti kebun-kebun yang menghasilkan tanaman-tanaman yang sangat banyak. Wa yaj'al lakum anhara. Dan juga Allah akan menjadikan kepada kalian sungai-sungai yang banyak. Ayat ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua dari orang tadi yang mengatakan bahwa kebun-kebun dan sawah-sawah kami itu diserang hama. Oleh karena itu dengan istighfar, insya Allah persoalan hama yang menimpa kebun-kebun kita itu akan teratasi. Jadi musibah apapun yang menimpa kita itu semua terjadi karena diri kita, terjadi karena dosa kita. Dalam ayat lain surat Hud ayat 52 Allah juga berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Jadi kalau kita memiliki penyakit yang membuat kita lemah, ini juga bukan hanya penyakit pribadi ya, tapi juga penyakit sosial. Kalau sosial kita lemah imannya, sosial kita lemah ekonominya, sosial kita lemah secara politik, lemah secara militer, maka ayo semua kita di negeri ini melakukan istighfar, melakukan taubat secara massal agar Allah menurunkan kepada kita keberkahan yang sangat banyak dari langit. Sebagaimana firman-Nya yang saya bacakan tadi, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, seruan ini ditujukan kepada seluruh umat, bukan kepada individu saja. Istaghfiru rabbakum. Wahai sekalian umat, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah atas dosa-dosa kalian kepadanya. Dengan itu Allah akan mengirimkan kepada kalian keberkahan yang sangat banyak dari langit, hujan yang sangat banyak dari langit. Kemudian lanjutan ayat mengatakan, "Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Allah akan menambahkan kekuatan terhadap kekuatan kalian. Jadi kalau negara kita lemah dalam politik, lemah dalam militer, lemah dalam budaya, lemah imannya, maka ayo kita semua beristighfar kepada Allah. Ayo kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, istighfar adalah kunci dari segala problematika kita, baik itu problematika sosial maupun problematika individu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melakukan istighfar secara massal di rumah kita masing-masing. Dan waktu terbaik untuk beristighfar adalah di waktu sahur, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi Yakub memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya yang menelantarkan Nabi Yusuf. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, semoga
dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini, kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya bertobat dan beristighfar, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita.